Oke, kita mulai. Di situ kita mengenal kiblat diri atau kiblat sholat. Jadi kiblat itu artinya ngarah. Di mana kiblatmu? Di Ka'bah. Berarti kita menghadap kiblat berarti mengarah ke kiblat. Nah, kiblat kita di Makkah adalah Ka'bah. Jadi kiblat itu sebenarnya ada 4 kiblat tuh. Memang dalam syariat kiblat kita cuma ada 1, yaitu Ka'bah. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf atau ma'rifat, kiblat ya ada 4. Arahan kita ya, tempat mengarah kita ya ada 4. Nah, sehingga karena kalau kita perhatikan tubuh kita itu terbagi kepada 4. Pertama tubuh kan, 1. Yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Yang keempat rahasia atau sir. Nah, itulah diri kita sebenarnya. Tubuh itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian hati itu berada di latifatul qalbi. Kemudian nyawa meliputi seluruh tubuh. Rahasia adalah meliputi juga seluruh nyawa. Nah, jadi yang paling terdalam dari nyawa itu adalah sir. Nah, sir itu biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nah, ya. Di balik nyawa ada Nur Muhammad, yaitu percikannya. Nah, di situ oleh sebab itu nanti tempat kita mengarah baik dalam sholat ataupun bukan, tapi pada umumnya lebih banyak dipakai dalam sholat, maka tubuh kita itu nanti diarahkan kepada Ka'bah. Diarahkan kepada Ka'bah. Mangkelah orang sampai bertangkar-tangkar deh. Sekarang banyak yang nyerong ya. Harus ke Ka'bah. Ada yang sampai dulu waktu yang lalu mulai-mulainya perubahan arah Ka'bah ya. Masing-masing betul kan tuh. Indah nak berubah dengan yang berubah. Yang indah nak berubah natapkan kayak yang berubah dan nyerong kan lagi. Pokoknya sampai jadi imam. Ada yang makmum yang nak berubah kan lurus umpamanya. Nah, yang berubah miring. Nah, imam lurus, dia itu takut lalu miring lah juanya. Kawannya lurus, yang itu miring. Itu. Nah, karena di situ kiblatnya hanya satu, wajarlah dia gaya. Wajar. Dia gaya. Jadi dihadapkan tubuhnya harus menghadap kepada Ka'bah. Nah, kalau hati kita, tubuh kan memang harus menghadap Ka'bah. Tapi hati kita tidak lagi ngadap Ka'bah, tapi ngadap tuh Baitul Ma'mur. Nah, apa Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat. Kalau Ka'bah kita itu adalah Ka'bahnya para manusia yang beragama Islam. Nah, tapi kalau Baitul Ma'mur adalah kiblatnya atau Ka'bahnya para malaikat di langit. Di mana letak Baitul Ma'mur? Di langit yang ke-7. Aras langit yang ke-7 juga. Sidratul Muntaha langit yang ke-7 juga. Kursinya Allah langit ke-7. Berarti langit ke-7 itu adalah yang terluas dia. Aras Allah ya terluas. Nah, jadi ada ceritanya itu di dalam hadis. Kata Nabi, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah. Ka'bahnya para malaikat. 70.000 malaikat masuk ke lokasi Baitul Ma'mur lalu tawaf. Nah, ya sama tawafnya dengan kita di Makkah, ibaratnya sama tawafnya. Lalu setelah tawaf dia balik ke asalnya. Dan pernah datang lagi kata Nabi ke Baitul Ma'mur hanya sekali aja. Nah, tapi digantikan yang 70.000 yang lain.
Digantikan dengan 70.000 lain, tawaf lagi lah kaya balik ke tempat asal lah kaya diganti lagi yang 70.000. Gayalah seterusnya. Jadi itu Baitul Ma'mur adalah kiblatnya para malaikat, maka itu menjadi kiblatnya hati kita. Hati. Kalau bagaimana cara mainkannya, bagaimana cara pengamalannya nanti ada di situ ya. Ada di sini nanti. Kemudian yang ketiga yaitu nyawa. Nyawa itu sama dengan ruh. Kan kita dulunya gitu kan, apabila ruh masuk ke dalam tubuh, maka ruh disebut dengan nyawa. Kan gede. Nyawa. Nyawa itu nanti kita hadapkan ke arasnya Allah. Aras. Tempat yang tertinggi arasnya Allah. Disitulah tempat bersemayamnya Allah. Maksudnya bukan bersemayam, bukan tinggal, tapi disinilah tempat Allah mengatur. Disinilah tempat Allah mengatur seluruh alam semesta. Tempatnya adalah di aras. Bahasa kita itu aras adalah pusat ya, pusat kerajaan. Misalnya pusat kerajaan Indonesia di Jakarta, gitu. Bukan berarti Pak Jokowi tinggal di Jakarta, nah. Kadang-kadang di Solo juga deh. Rumah tinggalnya nih. Sambil gitu. Tempat Allah ngurus. Dan Allah tidak perlu ngurus-ngurus lagi. Dia dah jadi bos. Dan dia perlu turun tangan. Yang turun tangan adalah makhluknya. Tentaranya adalah para malaikat. Itu arasnya Allah. Kemudian rahasia kita. Rahasia maksudnya yang terdalam dari nyawa. Yang terdalam inti daripada nyawa adalah sir. Mangkelah mendalam kan hadis qudsi disebutkan. Ada yang menyebutkan di diskusi, ada juga yang tidak. Di dalam sir ada ada aku kata Allah. Jadi yang terdalam itu adalah sir atau rahasia. Jadi di sir maksudnya di sir, dengan kita bersihkan sir itu, maka nyatalah kita menyaksikan Tuhan. Jadi bukan berarti Allah ya berada di sir. Tidak. Tapi Allah ya berada di dalam diri kita, kemudian di luar diri kita dan seluruh alam semesta. Jadi Allah tidak menempat ke satu tempat ya, tapi dia menyeluruh. Karena Allah meliputi segala sesuatu, meliputi kita dan seluruh segala sesuatu. Munadi orang madahkan bahwa Allah dalam dirinya tidak ada lain, maka orang ye betul tapi salah ya. Betul tapi salah. Betul juga Allah di dalam diri, tapi sebenarnya di luar diri dan seluruh alam semesta ya Allah juga. Mangkilah dalam Quran kan disebutkan dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Kita mau hadap sih ya wajah Allah juga. Madhab situ wajah Allah. Madhab sih pun melanggak wajah Allah, ke bawah pun Allah. Jadi bukan Allah pandai hilang. Ngadap situ kan Allah. Kita ngadap situ cut ni ke siapa? Ya ndaan, ya kapak mun ga ya. Ya, ke kapan? Ya ke bukan Allah ya, namanya anak orang pada ngilang. Insya Allah nanti akan kita jelaskan Bang si anak ya, tentang Allah meliputi seperti apa guys. Akan jelasan. Itu rahasia. Rahasia di mana dia menghadapnya kepada zatnya Allah. Zat itu ibarat macam kita itu, zatnya ibarat tubuh ya. Tubuh. Zatnya Allah, dirinya Allah. Dia kan ada zat, sifat, asma, af'al. Ya, mungkin kita nak kenal Allah ada 4. Zat, sifat, asma, af'al. Ya. Jadi ada 4. Jadi bagaimana cara mainkannya? Di situ kan ada dituliskan tubuh hendaknya dihadapkan ke Ka'bah.
kalau Ka'bah itu yang kita hadapkan ke Ka'bah, maka dalam hati kita merasa menghadap, berada di dalam af'al Allah. Kita itu harus berada di dalam af'al Allah, perbuatan Allah. Nah, tubuh kan identik dengan af'al. Kemudian hati dihadapkan ke Baitul Ma'mur, ya, dalam hati kita nanti itu kita merasa berada di dalam asma Allah. Asma itu nama kita dan seluruh alam semesta itu sebenarnya yang memberi nama adalah Allah. Jadi sebenarnya semuanya berasal dari nama Allah semuanya. Nah, misalnya sabar, ya kan ya nama Allah ya, sabar. Nah, kemudian penyayang, pengasih, ya termasuk nama Allah. Kemudian nyawa kita atau ruh kita itu nanti dihadapkan ke arasnya Allah, berarti kita berada di dalam sifatnya Allah. Pandangan kita berada pada sifat Allah. Sifat itu kan sifat 20, terutama sifat yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, kudrat, kita berada pada saat kita nyawa kita hadapkan ke aras, berarti kita itu berada di dalam kudratnya Allah, kuasanya Allah, berada di dalam kehendaknya Allah, berada di dalam ilmunya Allah, berada dalam hidupnya Allah, berada dalam kalam, perkataan, basar, penglihatan. Nah, kemudian sama pendengaran. Nah, kita berada di sini. Yang kita ingat adalah sifat-sifatnya Allah. Kemudian ketika kita sir kita itu nanti, maka sir kita diharapkan untuk dihadapkan kepada zatnya Allah. Zat yang apa? Zat yang meliputi seluruh diri kita dan seluruh alam semesta. Berarti kita dalam pantauan Allah. Dan Allah sangat dekat dengan kita. Jadi sangat dekat dengan kita. Maka oleh sebab dia kita hadapkan Allah. Usah nak dibayangkan macam apa ge kala usah. Ada orang kan anggai ya belajar solat, belajar takbiratul ihram katanya. Mun kita nak melihat Allah, solat supaya bagus nanti, supaya khusyuknya, nilainya tinggi, gitu caranya. Pada waktu takbiratul ihram, mun kita ndaan melihat jinnya mun kita ndaan melihat Allah, berarti batal takbiratul ihram. Masing-masing lah jadinya. Nya gurunya sampai pokok mudah ada ti berugunnya pokok ada rasing di depannya ayelah Allahnya. Cepat-cepat Allah, waktu Allahu Akbar rasa-rasa ade gitu. Masing-masing lah dia. Ngenokannya ada yang tiperugun, ada yang putih, yang hitam, yang ada. Nah, Allah ndak bisa serupa dengan makhluknya. Ndak bisa nak dibayangkan bahwa seperti apa rupanya Allah. Jadi ndak bisa seperti iya pasti bukan. Apa kata Imam Hambali, mazhab Hambali. Apabila kita berpikir tentang Allah, membayangkan seperti ia wujudnya Allah, maka sebenarnya kita bukan Allah yang kita bayangkan, tapi adalah selain dari Allah. Kita kan tidak usah melihat Allah, Pak. Tidak usah kan? Lalu umpami kita kan tidak usah melihat kota Jakarta umpamanya. Tidak usah nyan melihat kota Jakarta. Baik dari foto, dari gambar, dari tidak usah. Hanya kita bisa, hanya karap melihat kota Singkawang naang. Kota Singkawang. Nah, karapnya kita kota Singkawang. Kira-kira bisa tidak membayangkan kata orang, bayangkanlah kota Jakarta.
Bisa tak? Ndak bisa. Jadi yang terbayang jadi apa deh? Singkawang. Nah, cobalah yang teperugun. Nah, kan ya rasa tibayang orang yang kita teperugun kan. Nah, rasa itu pokoknya ngadapi kita kopeng. Nah, kan secara tidak sadar kan sasat jadinya. Nah, sasat. Jadi pelajaran ma'rifat atau akidah tuh memang bahaya meleset, Pak. Mun ya pelajaran fikih meleset dak gila lah. Antara kunut ngandaan ndak anjak masalah. Antara doa bersama dengan ndak masalah. Nah, tapi mun masalah akidah macam tadi itu berugun. Ya, kan sukian tuh jadi nak ya. Nak nyerupai Suke jadinya setan. Nah, Makanya mun pelajaran makrifat kata orang memang harus digurukan, ndak bisa nak lewat buku. Biarpun tabal lape buku peninggalan ni aki bagus kita taruhkan dalam kamar dah. Sana dibaca. Ya takutkan kita ngade-ngade kala. Memahami engyo. Oh cari-cari aja yang kira-kira penting boleh juga lah. Tapi mun sumeng payah. Mun pelajaran makrifat tuh ya kayak simbol-simbol dia tuh ya. Jadi yang nyuruh payah. Nah, macam nak gitu Kan payah tuh ya. Mundaan diberi keterangan. Tubuh itu Ka'bah umpamanya kalau dah salah Ya Ka'bah ke kesang tubuhku tuh gitu kan. Nah, salah kan. Oke. Nah, sekarang itu simbol juga kita kan pada waktu yang lalu berzikir kan baru kita beri tahu kan tentang berzikir ya. La kita kan la ke kanan ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi yang apa sebenarnya kita berzikir ya seakan-akan kita mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan tak perlu dicari. Karena Allah sudah tersedia pada diri kita dan seluruh alam semesta. Cuma kita nak mencari Tuhan untuk mendapatkan rasa macam kipas angin dia udah tersedia, usah nak dicari agak dia berkipas. Cuma nak kita mencari rasa kip anginnya gaya. Nah, gaya juga kita itu Allah tidak perlu kita cari, memang dah di sekitar anak kita itu ya. Nah, cuma kita nak merasakannya yang di sekitar kita itu gimana gaya. Nah, sehingga kita ingin makanya disebut dengan musyahadah, penyaksian kepada Allah. Kemudian mukasyafah, terbuka hijab. Sebenarnya kita itu nak melihat Allah terhalang ya. Disebabkan hijab. Ya, apa hijab yang membuat kita terhalang? Apa yang membuat terhalang? Biasanya adalah dosa dan keingkaran kita. Ketidakikhlasan kita. Jadi sebenarnya Allah buka ya. Karena Allah dekat, saking dekatnya dengan kita, maka kita tidak bisa menyaksikan dia. Untuk menyaksikan dia perlu alat. Sama juga dengan kita mati. Dekatnya lah mati dengan kita. Nampak tak melihat mati kita? Untuk dapat melihat mati kita, untuk bisa merasakan mati kita maka kita perlu alat bantu. Apa dia? Cermin. Nah, gaya juga karena saking dekatnya Allah dengan kita tidak dapat menyaksikannya, maka kita perlu alat bantu. Apa alat bantu menghilangkan dosa, kemudian memperbanyak zikir. Ialah nanti akan dibuka. Yang dekat akan jelas. Oke. Nah, di situ kan kita kan dari pusat kita tarik sampai ke ke otak latifah nafsi natiqah.
Latifah nafsu natiqah. Kemudian kita bawa ke ilaha, ke bawah kanan. Ilaha. Tuh ilaha. Sampai ke bawah kanan. Tuh nanti akan kita jelaskan ngapain tang sampai ke bawah yang paling ujung. Karena diri Allah tak terbatas. Basarnya tidak terbatas. Kemudian ila ke anak lagi ke Ka'bah, ke arasnya Allah, ila Allah, maka kita bertemu di Baitullah atau Ka'bah, kembali ke dunia. Jadi sebenarnya kita itu sedang mencari Allah. Jadi sebenarnya diri kita itu ya gambaran mikrokosmos, gambaran kecil, gambaran yang ada di alam semesta tergambar di dalam diri kita. Makalah kita tidak perlu mencari di luar. Makalah di dalam kaidah ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi kita tidak perlu mengenal alam semesta. Cukup dikenal dengan diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita. Kenapa? Alam semesta dan segala isinya yang disebut dengan makrokosmos, tapi tergambar di dalam diri kita, mikrokosmos tergambar. Jadi langit, bumi tergambar dalam tubuh kita. Arasnya Allah yang di langit ketujuh, Baitul Ma'mur yang di langit ketujuh, kursinya Allah di langit ketujuh, Sidratul Muntaha seming tergambar di dalam diri kita. Menibarat itu banyak Pak, kontak okay. Dekat kontak yang ia aslinya, apabila kita nokkan dia akan nanok deh kontak. Jadi Baitul Ma'mur pada diri kita di situ, tapi sebenarnya di sinun deh. Kontak dah ada di situ sebenarnya, kontaknya dah ada. Kemudian arasnya Allah di dade, kontaknya dah ada sebenarnya. Sebenarnya gampang kita nak ke aras, anunya dah ada sebenarnya. Ke Ka'bah dua jari di bawah susu kere. Sebenarnya nak ke Makkah orang beda payah. Orang-orang gitu dulu kan ge masuk dalam kelambu. Karena dia dah kenal kontak. Kita itu dah belajar kenal kontak, tinggal lagi pleknya kalau dah ke sinun. Itu dah kontaknya dah ada. Palestina ya itu. Oke. Jadi kalau mun kita nak berzikir, Pak, Bu, dihayati udah pada saat kita berzikir itu kita artinya udah kita rubah tuh ya. Waktu yang lalu kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sekarang boleh kita catat, itu udah secara hakikat mana dia ya. Pada saat kita menyebut la ilaha illallah, artinya ya aku lebur pada zat Allah. Itu titik-titik tuh ya. Zat Allah bersama Nur Muhammad. Itu Pak Ating. La ilaha illallah, aku lebur pada zat Allah bersama Nur Muhammad, bersama dengan Nur Muhammad. Kalau yang titik-titik itu apa? Ya kita kan ada tiga arti kita ya.
la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la maujuda. Kan la ma'buda kan tiada yang disembah kan. Kalau la maksuda tidak ada yang dimaksud. Kalau la maujuda tidak ada yang ada. Tinggal kita tambahkan. Kita nak ngartikan yang mana nanti. Misalnya kan, aku lebur pada zat Allah yang maha disembah. Berarti la ma'buda. Kalau la maksuda, aku lebur pada zat Allah yang maha dimaksud. Yang nak kita maksud. Kalau la maujuda tidak ada yang ada kan. Berarti aku lebur pada zat Allah yang maha ada. Kaya baru bersama dengan Nur Muhammad. Kita berada di dalam dibimbing oleh Nur Muhammad. Dibimbing oleh Nur Muhammad. Secara hakikat untuk menuju kepada Allah. Jadi kita perlu pembimbing. Dalam belajar perlu dibimbing guru. Di dalam untuk mencari Allah itu perlu dibimbing Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah sebagai seorang Rasul. Secara syariat kita dah dibimbingnya. Secara hakikat lagi untuk menemui Allah. Itu. Akhirnya berada juga dalam diri kita menemuinya. Menemui Allah. Berada juga kita menemui Allah pada diri kita. Kita contohkan untuk Pak bayangkan sebenarnya perjalanan kita cari Tuhan seakan-akan jauhnya lah. Mulai dari puncak kehidupan, dari awal kehidupan itu kan tidak pusat awal kehidupan. Iyalah awal pusat itu atau pusar itu adalah makamnya Nabi Muhammad atau makamnya Nur Muhammad. Makanya bayi makan di sini deh lewat pusat hidup dia deh. Kita dibimbingnya itu bayangkan sampai melewati aras kita itu ilaha sampai melewati kursi ilaha bukan la kita lewati aras kita lewati kursi lewati Baitul Ma'mur Tursina kita lewati juga. Kemudian ilaha yang alam tak terhingga. Kemudian illa kita lewati arasnya Allah. Allah kita menemukan Allah. Di mana? Di Baitullah. Yaitu di Ka'bah, di alam dunia. Usah nak menemukan Allah di akhirat. Di alam dunia. Kenapa? Karena kita berada di alam dunia. Sana dilimpasi anggan aras nak kita. Teranti kita di sini. Sasat kala. Harus kembali ke dunia dulu. Ke dunia. Jadi kita hayati nanti Pak. Waktu kita baca la ilaha illallah makilah diingat itu kala dihafalkan. Pusat kala ape dade ya ape, kerongkongan ya ape, kalau hidung ya ape, itu ape. Kalau dua jari basuh sekere ya ape. Sehingga kalau mun bapak dah terbiasa nanti seakan-akan yang bapak lewati luas sekali. Malah kalau dengan seizin Allah yang bapak lewati itu akan nampaknya. Nampak Pak. Baitul Ma'mur nampak. Bukan hayalan. Kemudian arasnya Allah nampak. Tapi tidak selama bapak berzikir nampak tolen. Ade kadang-kadang nanti. Kalau udah kehusuan, biasa dilihatkan oleh Allah. Allah supaya untuk meyakinkan kita. Jadi, karena di dalam diri kita adalah alam besar. Dalam diri kita itu tergambar alam besar. Kita itu alam kecil. Jadi tergambar di sini. Jadi di situ. Itulah nanti cari anaknya Pak. Artinya
Aku lebur. Lebur itu bisa kita nak ngartikan apa-apa. Lenyap bisa juga. Fana, ya lebur juga namanya. Apa gitu tenggelam ni. Hancur. Ya, bisa tolen. Tergantung kata-kata ya. Tapi sami dengan lebur. Tapi yang paling populer adalah lebur. Macam nak air, macam nak gulai lebur di air. Kemudian kopi lebur di air. Seperti ya. Jadi panak namanya. Panak. Jadi itulah nanti cara kita melakukan zikir. Dan itu dihayati. Dihayati. Kita sedang akan berjumpa dengan Allah. Sebenarnya sih dah berjumpa sebenarnya kita dengan Allah. Cuma kita tidak merasakan perjumpaan kita dengan Allah. Jadi dalam zikir itulah, dalam kita belajar ma'rifat itu akan belajar merasakan. Sebenarnya makanan sudah tersedia, cuma kita belajar nak merasakannya lagi dia, mencicipinya. Oke, di situ anaknya. Sama juga dengan solat, maka kita hadapkan seperti yang kita nakkan. Jadi ialah pelajaran ke 10. Untuk pelajaran solat nanti ada khusus Pak pelajaran di buku kedua. Itu adalah gambaran kecilnya untuk kita solat. Tapi dah boleh dibayang-bayangkan teh. Dah diano kita rasa-rasa ngadap kiblat. Kalau situ kita rasa ngadap Baitul Makmur. Di aras kita kalau rasa menghadap apa gitu dalam anak itu kan. Ya bisa dianokan. Nah, jadi hanya yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.